Ngapunten nggih. Nggih. Paring asma sinten Mbah jenengan, Mbah? Kula Nggih. Yatun. Bu Yatun, Mbah Nggih. Yatun nggih. Nggih. Niku kan wonten masjid, Mbah. Terkenalnya kan Masjid Tiban nggih. Nggih. Niku ceritane pripun, Mbah? Kok dinamekaken Masjid Tiban, Mbah? Waune ujug-ujug enten piyambak ngoten Tirose. Oh, masjid iki berarti tiba-tiba ada nggih. Nggih. Mboten semerap sing bangun sinten. Mboten. Nggih namung niki niku nggih namung dandani ngoten mawon. Jadi rumiyin bangunane niku mboten kados ngeten. Mboten anu. Kados napa? Langgar ngoten. Jati. Nggih, ditandani juru kuncine. Lah sakmenika kan ketinggalane pun masjid modern to, Mbah? Nggih, Pun sae nggih. nggih, sae. Riyen kados napa to, Mbah, masjid iki, Mbah? Anu nggih biasa, nggih namung setunggal ngoten nggih, setunggal sing ping anu nika kilen nika. Sing kilen, Mbah. Nggih. Tapi kayu nggih nek riyen nggih. Sing bangun sinten mboten semerap. Nggih. Terus kalih masyarakat mriki akhirnya dinamakan Masjid Tiban. Nggih, Masjid Tiban. Nggih. Terus, Mbah, wonten mingkinge masjid itu kan kathah makam-makam kuno nggih. Nggih ta. Terkenal dengan makam Kembang Sore. Niku enten makam sinten mawon, Mbah? Etan niku, etan kiambak niku Pak Bupati nggih. Asale panggih nggih dereng dangu dibangun niku nika. Lah niki sing saryang niki tangga kula danten piyayi danten niku. Nggih lurah-lurah danten niku. Berarti makam-makam tiyang ningrat nggih. Nggih. Namine masjid ini riyen Kembang Sore. Nggih. Oh, keng napa, Mbah, kok namine Kembang Sore, Mbah? Dangu Mas namine Mbang Sore niku mpuna. Padahal senes desane senes Kembang Sore to. Anu desane Padalan. Nah nggih, kok masjidnya kok Kembang Sore ngoten lho maksudnya. Kembang Sore niku nggih namung masjide niku kalih anu niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, kali ini saya sedang berada di daerah Magetan ya. Nah, kali ini kita menapak tilas ya. Jadi di sini itu adalah jejak-jejak peradaban dan penyebaran agama Islam di daerah Kabupaten Magetan. Nah, yang saya tunjukkan kali ini adalah sebuah masjid ya. Jadi Masjid Al-Furqon yang berada di Kembang Sore. Nama Kembang Sore ini tidak muncul dengan sendirinya ya. Ada cerita di balik nama Kembang Sore. Nah, jadi dan masjid ini juga pun dikisahkan adalah salah satu masjid Tiban seperti itu. Jadi tiba-tiba ada. Namun kurang lengkapnya nanti saya akan coba tanya pada juru kunci atau orang-orang yang tahu ya. Nah, jadi untuk di sebelah sini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa makam ya. Ini adalah tempat peristirahatan dari kiai-kiai, dari orang-orang. Bahkan ini merupakan ini ya. Coba kita lihat. Ini adalah Pak Darmo. Ini ada makam-makam kuno sekali nih teman-teman. Ini makam kuno. Nah, jadi dari tahun 1980. Nah, makam kuno. Iya. Empat. Betul. Ada ya Raden Darmo Prawiro, Raden Ningrat Darmo Prawiro, Raden Kusnadi, Raden itu apa ya? Itu Raden ya apa ya? Raden Nyai apa? Kurang tahu saya. Prawiro Sumarto. Iya. Bisa. Coba kita masuk. Wafatnya kalau masih baru, mungkin ini keturunan dari keraton atau apa ya? Iya. Keturunan ya, bukan kuno juga sih. Bangunan agak berbeda, kasih namanya itu Cukup rumah-rumahan. Sudah lama. Nah, karena di sini adalah termasuk makam kuno, mungkin ada makam yang lebih kuno dari makam yang ada di sini. Mungkin makam itu berada di atas sana, ya. Makam Kembang Sore. Sekali hari ini kita sudah bisa bertemu orang yang bisa menceritakan cara dari lokasi ini. Nah, sebenarnya sakit sih. Ya, juru kuncinya sedang sakit teman-teman, jadi kita
Hari ini Ya, kalau ini makam kuno. bisa, ini baru makam kuno ya. Kakak. Makam kuno, terus Itu makam. Apa mungkin karena di sini tuh katanya ada makam Bupati Magetan? Apa mungkin ada di sana? Kita coba ke sana. kita langsung ke atas sana. Ya ya. Mudah-mudahan tidak ditutup ya. Iya, situ dulu ya Mas itu. Kayak depan itu dulu. Iya. Benar. Banyak. Sini kayaknya depan ini. Bisa. Sini. Makam. Oh bisa ya? Nah, jadi teman-teman di sebelah sini teman bisa lihat ya di area makam Kumbang Suri ini ada makam-makam kuno yang berjajar di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini juga ada. Nah, ini makam keluarga besar Raden Bey Kasan Bensari ya. Nah, ini ada tulisannya makam di sini ya. Nah, coba ya coba kita lihat di sebelah sana ya. Nah, ini sekelilingnya juga masih ada makam-makam kunonya. Nah, Mas, ini di sini kita ketemu sama makam yang paling kuno. Ya, ini Mas, makam yang paling kuno kan dia masih pakai kayu. Nah, sebelah sini. Ini makam yang paling kuno di sini ya. Jadi kira itu nggak jadi. Ya, enggak, ini patok makam. Jadi memang kalau orang zaman dulu kan makamnya pakai kayu, Mas. Nah, ini dia. Misalnya ya. Ya, batu nisannya pakai kayu. Dan batu ini kayak ada pahatan. Ya, ini batu ini Bentuk apa gitu ya? betul. Ini mungkin mau dibentuk apa gitu. Ini makam raden juga ya. Oh ya, kita coba ke sana. Nah, ini dari sini kok ada pin keraton ini, Mas. Itu, nah itu pin keraton ini. Oh iya, pin. Ya, keraton otomatis ini bukan Ya, orang kan biasa ini. Ukiran-ukirannya kan. Ya, ini masih ukiran-ukiran yang lama ini. Rahayu, Bang. Dari di sini hawanya sangat mengkorok. Nah, ini nama-namanya ada Raden Sosro Caruno, Raden Bey, Mas. Nah, kalau Ayu ini Raden Ayu. Iya, kalau ini Raden Bey, gelar pada zaman dulu ya, Mas ya, ini gelar keraton, Mas. Keraton ya. Ya. Keraton, keluarga keraton. Ya, keluarga keraton. Ya, kita akan ke komplek yang atas sana. Ya, ini bola-bola kita pakai. Ya, ini kalau kita. Ya, kita akan naik. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk ke area makam satunya ini akses jalannya ya. Kita akan ke makam yang sebelah satunya. Di sini juga banyak atau petani. Nah, itu ada. Untuk kita wawancari mereka itu takut. Oh, takut ya untuk menyampaikan, ya takut ya, lebih baik tidak menyampaikannya. Nah, ya namun Mas, dari artikel yang saya baca, jadi di tempat ini terdapat sebuah makam yang dikenal dengan Raden Nolodipo, yang mana itu masih kerabat dari Ki Mageti. Jadi Ki Mageti sendiri ini adalah pendiri dari kota Magetan, Mas. Karena daerah ini juga masih termasuk di daerah Magetan. Ya, dan nama Kembang Sore itu tidak tiba-tiba dinamai Kembang Sore semata, tidak seperti itu, Mas. Jadi ada kisahnya, Mas. Jadi Raden Nolodipo ini dulunya itu memiliki sebuah karomah, Mas. Nah, karomah dari beliau ini bisa menanam bunga. Jadi ke pagi ditanam, sorenya itu udah berbunga. Mas bisa lihat bagian atas itu ada pin keraton lagi. Oh, itu keraton. Ini menandakan bahwa simbol atau pin ini Orang penting ya. Ya, jadi wilayah apa ya? Ya itu sesuai pin keraton ya. Ya. Mataram. Ya, ini kan karena peradaban perkembangan kerajaan Islam itu berada di Magetan, Mas. Ini salah satu dari, nah gitu ya. Dan kebetulan tidak dikunci. Tidak dikunci. Assalamualaikum, rahayu. Nah, kanan kiri terlihat sekali ini makam-makam kuno ya, Mas ya. Mungkin ini tokoh tetua desa, kerabat dan leluhur-leluhur zaman dahulu, Mas. Dan semua yang dimakamkan di sini
itu Mm-mm. orang kuno atau Orang bukan kuno. bukan umum ya, bukan umum. Bukan Kalau umum. yang makan umum di bawah sana ya. Ya, ini bukan pemakanan umum Mas, hanya beberapa aja. Dan ini dari batu-batu nisannya ini adalah corak-corak era Mataram Oh, kuno. tahu ya. Ya, dari Oh, istimewa. artikel-artikel yang saya baca Terus seperti itu. yang paling Mas. istimewa kan yang dibakar besi itu. Oh ya, coba kita Dekat itu siapa? Ada tulisannya. mendekat. Iya. Ya begini, kalau suatu konten tidak didampingi narasumber, kita Oh iya. harus apa ya? Nah, Ini ada aksara Jawa Mas. RA juga berarti Raden. Raden juga. Nah ini. Oke, ini kalau membaca ya aksara Jawanya di bagian dalam sana Mas, itu masih terdapat makam-makam yang lebih orang-orang penting kayak gitu loh Mas. Ada tingkatan-tingkatan ya. Ada tingkatan-tingkat. Paling tinggi kayaknya. Betul. Jadi kalau orang zaman dulu itu semakin tinggi tingkat atau jabatan orang ya semakin tinggi letak makamnya. Rahayu, assalamualaikum, permisi Mbak. Itu kayaknya kayak pahlawan gitu ya Mas, ini ada makam. Kalau itu pahlawan era sekarang karena benderanya Indonesia. Nah, jadi makam dari Bupati Magetan yang ketiga itu juga ada di sini Mas. Yang mana ya? Nah, itu tugas kita ya untuk mencari. Nah, di sini ada beberapa cungkup. Di sini jadi yang ada di cungkupnya itu ada 1, 2, 3, 4 ya Mas ya. Apa gini, kita urut mulai sana. Ya, kita urut dari sana. Dari sini. Ini Raden RA, berarti Raden Ayu mungkin ya. Mertowo. Ada 2 makam. Oh, ada 2 makam di sini. Berarti mungkin suami istri. Assalamualaikum. Suami istri mungkin. Raden Ayu. Raden Ayu atau apa enggak? Iya, iya, iya. Coba takut saya. Cik, Mas, ini belakang bagian apa? Jangan nanti aja. Nanti aja. Belakangnya. Oh, ini dikunci kalau ini. Ini RT. Nah, di sini Purwodiningrat. Oh, ini Bupati Magetan yang kedua, ini. Mas. Oh ini. Ya, Sosro Winoto. Yang atas ini ya, RT Ya. bukan rukun tetangga ya, tapi. Bukan. Apa itu ya? Bukan. Oh, ini yang bupati. Ya, ini Bupati Magetan yang kedua. Terus makamnya lebih diistilahkan. Ya, gembok gitu. jadi ini wafatnya tuh, Nah, Mas. ini Tahun 1740 Masehi, Mas. oh ini ya. Iya, Ya, tahun 1872. ya. Oke, assalamualaikum. Nggak usah masuk karena Oke, ya. Nah, di bagian sebelah sini, ini belakang luas sekali makamnya. Nah, ini adalah Sosro Dir apa ya? Dipo bupati. Sosro Dipo. Nah, ini adalah Bupati Magetan yang ketiga yang saya maksud di awal tadi, Mas. Nah, jadi beliau di sini beserta dengan Raden Ayu. Ini kayak istrinya ya, Mas ya. Surti. Nah, ini adalah makam Bupati ketiga Magetan. Jadi kota Magetan ini tidak lepas dari andil tangannya oleh Raden Ki Mageti dan Raden Nolodipo yang saya maksud tadi, Mas. Nah, berarti datang sini bupati-bupati semua mungkin. iya, dan Raden Nolodipo sendiri dikenal sebagai Kiai Ageng Kembang Sore yang sekarang sebagai nama dari tempat ini. Mungkin di belakang sana ya. Ya, jadi beliau ini memang sangat terkenal kesaktiannya, Mas. Nah, salah satunya beliau ini mampu menanam kembang atau bunga di pagi dan sore harinya mampu mekar. Nah, selain itu, Mas, konon zaman dulunya itu makam beliau ini tidak pernah dijatuhi guguran daun kering. Padahal letak makamnya ini dikelilingi oleh pohon yang lebat. Nah, ini dia, Mas, makamnya, Mas. Ki Ageng Ini Kembang sore. Jadi ada 4 makam. Jadi Bupati kedua dan Bupati ketiga Magetan tadi yang makamnya itu merupakan murid dari Kiai Ageng Kembang Sore ini, Mas. Dan kita Gitu. tidak bisa masuk. Ya, sebenarnya bisa, Mas. Karena ada juru kunci, kita lancang. Iya, nanti lancang kalau masuk tanpa juru kunci. Nah, ini adik-adik dari UNESA ya pernah ke sini. Nah, ini, Mas, makam-makamnya terlihat sangat kuno-kuno sekali ya di sini, Mas. Belakang itu ada sesuatu. Ada, coba kita lihat ya, Mas, ke bagian Ada batang bayangan. iya, bagian belakang. Oke. Mana tadi ya? Sana apa sini? Iya, tadi ada Ternyata sudah. Oke, Ternyata sudah ya. sudah. Mas. Nah, jadi teman
teman-teman. Jadi itu tadi adalah makam-makam era orang-orang penting ya pada masa era peradaban kerajaan Islam yang berada di Magetan ini. Jadi di area makam-makam ini juga terdapat beberapa orang penting ya, termasuknya adalah Bupati Magetan yang pernah menjabat sebagai bupati di daerah Magetan ini. Juga terdapat sang guru dari bupati-bupati Magetan ini yang dikenal masyarakat setempat dengan Ki Ageng Kembang Sore. Nah, di area-area pemakaman inilah orang-orang penting ini dan leluhur kita ini bersemayam seperti itu ya, beristirahat di peristirahatan terakhir beliau. Jadi marilah kita jaga dan lestarikan tempat-tempat bersejarah seperti ini. Mari kita sama-sama belajar sejarah agar nantinya anak cucu kita juga bisa tahu akan tempat-tempat ini dan betapa besarnya jasa-jasa leluhur pada zaman dahulu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.